wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Meditya Martin dari Universitas Islam Yusuf. Hari ini saya akan berbincang dengan Bapak Ali Farhan, SHMH dari Partai Gerindra, Dapil 4, nomor urut 6. Seorang calon legislatif yang bersaja mengikuti pemilihan meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Kami percaya bahwa setiap pengalaman memiliki pelajaran berharga. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami, Bapak Ali. Ya. Untuk memulai perbincangan, bisa Bapak ceritakan tentang apa yang membuat Bapak ingin terjun di dunia politik? Karena saya adalah kader Partai Gerindra, saya adalah pengurus wakil ketua DPC Kabupaten Tangerang. Dan kita melihat arahan dari partai kita dari tempat ini kan mempunyai dewan satu. Jadi arah dari pimpinan partai Profesor Andaskol diharapkan untuk pemilihan 2024 kemarin itu dengan harapan dewan plus satu. Jadi setidaknya di dapil 4 ini dengan dewan yang incumbent yang ada di arahan partai dapil 4 itu mempunyai dewan supaya dewan-dewan inilah bisa sinergi dengan masyarakat paling bawah, mereka untuk pendidikan mereka supaya mereka bisa dengan Partai Gerindra ini kan dewan-dewan itu bisa bersinergi dengan masyarakat dengan pendidikan, kesehatan, semuanya sehingga mereka bisa hidup mereka kaya. Nah, saya juga terjun di politik supaya dewan yang ada di dapil 4 ini bisa untuk di masyarakat di dapil 4, karena mengingat dapil 4 ini terdiri dari 3 kecamatan, walaupun 3 kecamatan memang penduduknya sangat luas, terutama di masyarakat di dapil 4. Itulah yang membuat saya bisa terjun. Pertanyaan selanjutnya tentang tantangan apa yang Bapak hadapi saat kampanye, Pak? Ya, jadi itulah yang menjadi tantangan untuk pribadi ya. Di 2024 ini hiruk-pikuk politik karena saking banyaknya calon dari beberapa partai beberapa tahun yang lalu. Satu partai itu 8 ada yang 9 calon. Jadi dari kalau nggak salah 14 partai dan 16 partai itu setiap dapil itu memiliki calon 9. Kalau jadi calonnya 9 berarti kalau kita segitu banyaknya masyarakat, apalagi di zaman 2024 kemarin, sehebat pun konsep kita, sehebat pun cara kita bersosialisasi dengan masyarakat ya, kalau politik hari ini kita tidak punya uang Iya. ya, karena rata-rata masyarakat sekarang sehebat pun konsepnya, sehebat pun kamu memberikan program-program itu, kalau hari hanya kita tidak memberikan sesuatu terhadap mereka, maka bukan lagi suatu rahasia umum lagi. Sekarang ini kalau untuk 2024 siapa yang punya uang banyak di hari hanya kau bisa berikan kepada mereka itu nggak mesti harus 100%, tidak-tidaknya 80-90% dia masih kurang. Nah, itulah yang terjadi terhadap diri saya kan. Ya, karena saya menjadi saya satu orang satu partai dan saya membangun
kepada konstituen saya itu dari 2019 saya sudah mulai berjuang pendekatan terhadap masyarakat memberikan program, bahkan saya pribadi sudah berjanji kepada mereka, bahkan sudah melakukan ketika saya terpilih ke mereka, saya buatkan mereka BPJS, saya bayarkan 2 bulan ke mereka supaya mereka menjadi kader atau masyarakat binaan. Nah, itu programnya waktu itu, dan saya cetakkan mereka hampir 2000 BPJS ketenagakerjaan, dan saya bayarkan 2 bulan sampai menuju pileg. Ternyata mereka tidak melihat itu. Hari kita memberikan mereka itu, ya, politik uang memang sudah bukan dalam setia umum lagi pada saat di 2024 itu. Bahkan jangankan di DPR daerah, semua sampai DPR di pusat, kalau kita tidak memiliki uang banyak, tentunya ya jangan harap kita ini. Tapi itu pun tidak semua, tidak ada juga, tapi memang orang-orang yang memang punya tokohan atau memang dia punya masa atau itulah salah satu tantangan yang saya hadapi. Lalu apakah Bapak berencana untuk menyalurkan diri lagi pada pemilihan selanjutnya? Karena saya orang partai, kalau sekarang kan baru kontestasi, saya juga untuk masih tetap berjuang untuk Gerindra dengan tujuan seperti kemarin pilkada bupati dan gubernur, saya tetap juga berjuang gitu kan, support. Dan untuk saat sekarang ini saya belum ada rencana apakah ke depan saya harus ikut kontestasi lagi, karena mengingat satu pos, tapi kita nggak tahu nanti perjalanan politik di Indonesia ini apakah kedepannya nanti masih seperti 2024. Tapi kalau masih 2024, karena menjadi kepala daerah atau jadi dewan itu belajar dari pengalaman kemarin, miliaran, ya pengeluaran kita pas politik itu mahal. Apakah nanti undang-undang atau aturan rule-nya nanti ke depan itu ada perubahan? Kalau saya pribadi, ya mungkin saya coba tanya ke depan melihat situasinya seperti apa. Kalau memang tetap politik yang uangnya seperti ini, ya kita melihat situasi. Kalau kita uangnya tanggung-tanggung, ya ngapain? Gitu kan. Ya, sekarang untuk kursi dewannya aja kita harus menyiapkan suara paling tidaknya di 20.000 satu dewan, itu satu porsi. Jadi kita untuk 2024 ini 2024 kemarin merebutkan 8 kursi. Iya. 8 kursi dewan di dapil itu. Nah, jadi semua partai itu berebut, berlomba-lomba. Apalagi karena di zaman sekarang ini orang tidak melihat sosok atau konsep program jadi calon dewan itu, uang diambil gitu kan, apapun tetap itulah yang terjadi. Makanya saya juga bukan berarti anti, tapi berjuang untuk partai Gerindra. Saya memang kader Gerindra, saya betul ngurus di PJ sebagai wakil ketua kan. Jadi itulah panggilan partai dan tujuan dari dua. Setelah dilantiknya Pak Prabowo, kami semua kader itu tetap berjuang untuk masyarakat, untuk khususnya dapil 4, umumnya di Kabupaten Tangerang. Itu kita support program-program pemerintah, terutama Pak Prabowo. Saya belum bisa mengatakan apakah saya 2029 nanti punya niat. Saya lihat situasi, apakah di saat itu nanti saya bisa
bisa ikut kontestasi lagi gitu kan. Tapi kalau masih juga harus ketika kau banyak uang kau bisa ikut gitu ya, bukan berarti kita ikut berarti ya, tapi kita harus ada hitung-hitungan dulu lah ya. Itu sebenarnya 2024 kemarin ya banyak yang ini apa itu pesaingnya kurang sehat. Dia kasih sekian, ajar lagi sekian. Nah, itulah salah satu kendala. Jadi kita kritik Ya, gitu. Karena kos politik untuk jadi dewan itu buat politik. Ya, minimal dia harus siapkan dulu partai-partai ya. Itu belum tentu juga kalau dia nggak punya konsep. Makanya hari ini bukan berarti apakah saya ada maju atau enggak. Yang penting tetap karena kita punya partai, kita kawal program-program pemerintah daerah ataupun pusat. Itu ya. Saya dengan prinsip. Cukup Pak, sekian. Terima kasih telah iya. meluangkan waktunya Ya. untuk Ya, Bapak. saya cuma hanya bisa berpesan kepada Semi supaya rajin ke depannya, jangan lupa banyak sholat juga intinya sabar, jangan terpengaruh dengan ini. Jadi anak muda itu harus punya konsep. Harus sama orang tua, terutama ibu gitu, dia harus bakti gitu kan. Pokoknya yang penting pikiran, hati, jangan sampai terpengaruh dengan pergaulan apalagi urusan narkoba, urusan ini ya harus sendirilah. Jadi saya belajar yang baik, yang lupa tinggalkan ibadah. Berapa?